Baik, selamat malam Moria Mamre yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dengan saya di sini, Frans Abeniku Barus. Saya adalah seorang profesional dan pengerja di GBKP Rawamangun Pulau Mas. Dan pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang suatu hal yang menarik, karena ini fenomena yang semakin lama semakin banyak dipakai orang. Kenapa dipakai? Karena memang mungkin dia praktis dan berpengaruh tentunya. Yaitu apa? Yaitu digital Bible atau Alkitab elektronik. Ada juga yang mengatakannya sebagai Alkitab elektronik. Dan Alkitab ini sekarang sudah banyak dipakai, terutama kalangan muda, dalam kegerejaan sehari-hari atau dalam kegiatan-kegiatan mereka ber-PA atau berkunjung. Mereka menggunakan Alkitab elektronik karena sekalian tidak perlu bawa yang lain, praktis dan gampang karena fitur-fiturnya memang memudahkan kita untuk mencari ayat, kemudian meng-highlight ataupun kita ingin sesuatu yang ingin kita sampaikan, kita punya kepustakaan, kita bisa cari dengan website dan lain sebagainya. Dan ternyata Alkitab elektronik ini dipakai untuk penginjilan. Nah, ini dia. Jarak jauh, mungkin kita mempunyai kerabat ataupun seseorang yang kita rindu untuk menyebarkan atau memperdengarkan firman Tuhan. Kita memakai Alkitab elektronik. Kita meminta dia menginstalnya, membukanya, kemudian kita menggunakan teknik digital untuk berkomunikasi seperti apa yang kami lakukan saat ini. Dan ini mungkin akan fenomena yang akan menarik di kemudian hari. Ya, kita tidak tahu, tapi kita saksikan dulu sebelumnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Saya lebih menyukai menggunakan Alkitab tradisional agar nampak keseriusan saya. Imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Itu tadi sebagai pengantar kita masuk ke dalam perbincangan. Hadir bersama saya di sini seorang hamba Tuhan dari lingkungan kita sendiri, dari Gereja Batakara Protestan, yaitu Pendeta Raharja Semiring. Sebenarnya bagaimana fenomena penginjilan atau pekabaran Injil ini di dunia, di Indonesia, atau di gereja kita di GBKP? Bagaimana menurut pengamatan Bapak Pendeta? Kalau kita berbicara masalah misi, penginjilan dan sebagainya, tentunya ini mencangkup tidak sesempit yang kadang-kadang kita pikirkan, bahwa ini hanya sebatas bagaimana membuat orang yang belum mengenal Kristus menjadi mengenal Kristus, namun sebenarnya ini sangat luas sebenarnya. Jadi seluruh sebenarnya yang dilakukan oleh orang Kristen adalah misi sebenarnya dalam memperkenalkan Allah yang dia imani, Allah yang dia terima sebagai juru selamat kepada dunia ini. Tentunya macam-macamnya ini banyak. Kalau dulu memang cakupannya ini agak sedikit sempit, bagaimana memberitakan Injil dalam bentuk ini Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus begitu. Itu yang dilakukan oleh para jendeling sebelum kita begitu ya. Namun pada hari ini upaya semua yang dilakukan oleh gereja, termasuk juga orang-orang yang percaya lewat versinya masing-masing, saya rasa juga adalah bagian dari misi. Kalau gereja kita, saya rasa ketiga hal itu dilakukan, yaitu baik dari segi diakonia, baik juga dari persekutuan yang terus-menerus kita lakukan, baik juga dari segi marturia, bagaimana gereja kita mengutus para hamba Tuhan
pendeta, vikaris, termasuk juga yang kita sebut dengan detaser, atau gereja kita juga turut terlibat dalam penginjilan-penginjilan di dunia ini, bukan hanya dalam lingkup GBKP. Misalnya bagaimana bekerjasama dengan UM dan beberapa badan misi yang lain gitu. Begitu ya maksud dari Matius 28 ayat 19-20 itu, pendeta. Oh iya, jadi itu amanat agung ya. Yang memang diucapkan oleh Yesus sendiri sebelum naik ke surga, sebagai bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap orang yang percaya kepadanya. Gitu. Jadi salah satu memang yang menjadi tanggung jawab kita hari ini adalah memberitakan Injil, mengenalkan kabar keselamatan itu kepada siapa saja begitu. Nah, yang menariknya ini yang kemarin ayat yang dikasih kepada saya ya, Ya. Markus berapa ya? Markus 16 ayat 16 ya. 15. Ya. Iya, jadi di situ ada sebuah kalimat sebenarnya menarik kepada semua makhluk ya. Iya, Kepada betul. semua makhluk begitu. Nah, jadi saya hanya menyoroti itu saja ketika mempersiapkan acara ini. Jadi kalau kita telisik sebenarnya ketika berbicara kepada semua makhluk ini tampaknya ini kayak ke tumbuh-tumbuhan, ke binatang juga begitu ya. Nah, saya mencoba melihat ke latar belakangnya kenapa ini dikatakan kepada semua makhluk. Nah, ternyata Markus ini secara khusus memang menuliskan kepada jemaat yang non-Yahudi begitu ya. Yang memang dianggap kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang umat kedua kadang-kadang tidak dianggap sebagai ciptaan oleh orang-orang Yahudi begitu. Nah, jadi ketika menggunakan kata for all creation, maksudnya kepada segala makhluk, sebenarnya kepada semua manusia, gitu ya. Bukan hanya kepada orang Yahudi, artinya semua orang itu berhak untuk menerima, berhak untuk mendengar kabar keselamatan ini. Kalau kita fokus kepada kita yang sudah mengenal Kristus, kalau dibilang itu tugas, kewajiban, atau apa namanya ya, itu kita kenal amanat agung itu kita implementasikan dengan pekabaran Injil. Itu sebagai apa mestinya kita menganggapnya? Saya rasa sebagai bagian dari memang tugas dan tanggung jawab kita begitu ya. Orang yang sudah percaya bukan baiknya ya. Seharusnya itu memang melekat pada diri kita gitu. Baik. Mendarah daging begitu. Nah, jadi kita karena ini kan simpulkan amanat itu berlaku kepada semua orang yang percaya sebagai bukti tanggung jawab kita juga gitu ya. Baik, jadi kalau itu melekat, jadi seyogianya kita lakukan dengan kadar tertentu atau kadar yang berbeda mungkin satu dengan yang lain, hal itu harus kita lakukan gitu ya. Kita sambung dulu dengan tools, kadang-kadang untuk pekabaran Injil ini kan ya kita menceritakan saja, atau mungkin ada satu cara yang ditempuh saat ini adalah dengan mengirimkan ayat gitu ya. Jadi ini menarik, kenapa? Karena ada pergeseran penggunaan Alkitab tradisional menjadi Alkitab elektronik. Kira-kira dampak teknologi ini terhadap penginjilan ini tadi, karena itu tugas dan tanggung jawab kita. Ya, jadi mungkin Moria dan Mamre mengatakan, loh berarti boleh dong memakai Alkitab elektronik. Ketika kita berbicara masalah firman Tuhan dalam bentuk fisik Alkitab begitu ya, saya memulainya begini. Kalau kita baca Alkitab, maka kita sebenarnya tahu bahwa ini adalah berisi firman Allah. Ini iman kita begitu ya. Yang kedua, maka ketika kita berbicara ini adalah bagian dari firman Allah dan mengimaninya sebagai bagian cara Allah untuk menyatakan dirinya, maka harus kita ingat bahwa Allah selalu memakai bahasa manusia untuk menyampaikan pesannya. Nah, selanjutnya Allah memakai budaya sebagai kendaraan agar pesannya itu juga dapat dimengerti dengan mudah oleh manusia. Jadi, kita harus tangkap memang bahwa tidak ada firman, tidak ada pesan yang terjadi dalam ruang hampa begitu. Selalu dia dibungkus dalam ikatan itu begitu. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, maka sebenarnya kira-kira begini. Kita tangkap bahwa sebenarnya awalnya Allah itu menyampaikan pesannya lewat oral. Ya, lewat informasi dari mulut begitu ya. Ketika Allah menyampaikan pesannya kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang pilihannya begitu.
Nah, dalam perjanjian lama juga kita melihat bagaimana pesan itu juga harusnya ditulis begitu. Nah, itu jelas misalnya bagaimana si Yeremia menyuruh Baruh untuk menulis pesannya begitu ya. Terus bagaimana juga Yesus menyampaikan pesannya kepada rasul-rasul pada waktu itu. Nah, ini kan semuanya oral kan, bukan berarti setiap kali Yesus ngomong langsung Tulis. dicatat pada waktu itu begitu. Tidak Itu bukan jauh begitu. setelahnya itu Ya. baru dituliskan kemudian begitu. Nah, kelemahannya oral ini begini. Memori manusia ini kan terbatas. Nah, yang kedua dalam bentuk tadi kan oral, yang kedua adalah tulisan. Bagaimana manusia mengenal Allah itu lewat tulisan yang memang sengaja dituliskan begitu. Nah, misalnya bagaimana Allah menyuruh Musa menuliskan pada 2 loh batu begitu ya. Nah, kalau kita ingat dalam sejarah perkembangan teknologi di dunia ini pada tahun 1389 seorang yang bernama Johannes Gutenberg menemukan alat mesin cetak kan begitu kan? Nah, kita lihat itu begitu. Nah, sementara reformasi gereja terjadi pada tahun 1517 begitu. Nah, jadi kegelisahan Martin Luther dan kawan-kawan mengenai Alkitab hanya dimiliki oleh segelintir orang yang hanya ada dalam bahasa Latin itu, ini semakin memiliki ruang yang semakin lebar ketika ditemukan nih gitu ya. Maka ketika Martin Luther dulu diekskomunikasi karena dia menempelkan 95 dalil ya di gereja di Wittenberg itu, akhirnya penyebaran Alkitab itu semakin luas gitu loh. Martin Luther sudah selama masa dia diekskomunikasi itu, dikucilkan itu, dia menerjemahkan semuanya ke dalam bahasa Jerman. Begitu ya, dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, termasuk juga ketika disebarkan, maka orang juga semuanya menerjemahkannya kembali. Jadi Alkitab serta-merta pada waktu itu sangat benar-benar booming begitu. Yang selama ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu dan dilarang memang untuk diterjemahkan karena bahasa Latin pada waktu itu dianggap sebagai bahasa cuti begitu ya. Akhirnya ini orang udah memiliki dalam bahasa mereka sendiri begitu kira-kira. Nah, jadi itulah kira-kira latar belakang bagaimana akhirnya kita memiliki Alkitab seperti yang kita miliki sekarang ini. Dan berulang-ulang kali sudah diterjemahkan, semakin mendekati pada maksud penulis tertentu pada zaman itu begitu. Karena selalu disandingkan dengan tulisan-tulisan yang pada waktu itu lahir begitu. Nah, inilah yang bisa kita tangkap sebenarnya, Bang, bahwa Alkitab yang kita miliki sekarang merupakan bentuk yang keberapa begitu ya? Kesekian. Kecetakan berapa begitu. Nah, jadi Allah selalu menyampaikan pesannya, misinya, kalau kita baca bahasa misi tadi, lewat bentuk teknologi yang sedang berkembang pada zamannya. Tak pernah. Nah, kalau kita lihat tadi kan lewat gulungan, ya kan dia tidak pakai aplikasi ini dulu ya gitu, karena handphone, tablet belum ada pada waktu itu. Tapi yang ada pada waktu itu adalah yaitu tadi tulisan di gulungan kulit binatang, papirus dan sebagainya. Nah, hari ini kita sedang berhadapan dengan teknologi yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, ini menurut saya ya, ini sudut pandang. Jadi kembali lagi, Allah selalu mengemas pesannya lewat teknologi atau bahasa dan sarana yang dikenal oleh manusia. Jadi dia tidak pernah menyampaikan pesannya itu lewat sesuatu yang tidak dikenal oleh manusia, lewat sarana yang tidak dikenal oleh manusia. Nah, jadi yang kita bisa tangkap kembali di sini adalah bahwa tidak ada pesan, tidak ada firman yang terjadi dalam ruang hampa. Selalu dalam kaitannya dengan perkembangan zaman. Lantas bagaimana dengan IT gitu ya? Tidakkah ini bagian dari perkembangan peradaban manusia juga gitu ya? Tidakkah ini bagian dari perkembangan yang dipakai oleh Allah untuk membuat kita semakin mudah mengerti tentang Alkitab? Nah, kalau saya ingat dulu awal-awal saya masuk sekolah teologi, sangat susah sekali gitu ya, misalnya nyari ayat ini, kita buka lagi konkordansi atau apa. Ini sekarang semakin mudah. Jadi Alkitab cetak yang kita miliki sekarang adalah buah dari perkembangan teknologi
jikalau kita menekankan nih gitu ya, saklek gitu ya, jangan-jangan kita maksudnya kembali ke abad-abad pertengahan maksud saya gitu. Iya. Ketika para kaum klerus pada waktu itu melarang dan menentang habis-habisan penerjemahan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa yang dikenal oleh orang begitu. Hmm. Dan melarang penyebaran itu begitu. Nah, Jadi kalau Alkitab, misalnya saya oke. kita persempit dulu untuk gereja kita, di mana Oke. siaran ini akan didengarkan oleh Moria dan Mamre kita. Dengan semakin mudahnya dengan adanya Alkitab elektronik, malah jangan-jangan ber-PI-nya malah jadi nggak jadi gitu loh. Jadi malah lebih malas lah atau lebih tidak tertarik. Sebenarnya gimana rupanya perkembangan PI itu di kalangan gereja kita, dan tadi kan sudah kita bilang itu melekat pada diri kita. Tapi bagaimana implementasinya saat ini kalau jujur kita berkata tentang gereja kita? Oke. Kalau dibilang mandek, saya juga tidak terlalu berani ya Bang, karena saya belum teliti secara langsung gitu ya. Iya, Kalau iya. dibilang juga sangat intensif juga, saya kurang berani mengatakannya juga. Namun saya merekomendasikan begini. Saya juga sering melihat dan menerima ayat-ayat Alkitab setiap hari dari rekan-rekan lewat WA. Saya juga menemukannya di dalam Facebook, Instagram dan sebagainya begitu. Ini kan bagian dari bagaimana rekan-rekan kita secara umum warga GBKP sudah menggunakan IT ini sebagai wahana untuk menyampaikan firman Tuhan itu begitu. Menarik juga, kadang-kadang kita juga cukup dikuatkan, cukup diteguhkan lewat semua yang kita terima, meskipun kadang-kadang mungkin ya ini udah tantangan memang karena begitu banyaknya informasi yang masuk, pesan yang masuk ke dalam diri kita, maka yang menarik juga seperti ya ayat yang disampaikan kepada saya bagaimana di 2 Timotius itu ya, tetap kita harus menyampaikan apapun ceritanya. Meskipun begitu banyak, pada waktu itu saingan untuk memberitakan Injil kan banyak ya. Banyak guru-guru agama, apa segala macam, yang jauh mungkin lebih menarik daripada Timotius dan Paulus. Namun hari ini kan yang jauh yang lebih menarik dari Injil kan banyak. Informasi, motivasi, bagaimana cara menjadi suami yang baik, bagaimana meniti karir yang baik, bagaimana supaya berhasil, supaya sukses begitu. Nah, tampaknya pesan dari Timotius itu menarik untuk kita. Tetap beritakan baik atau tidak baik waktunya begitu. Karena akan ada waktunya orang tidak akan lagi mendengarkan apa yang benar, namun mereka akan memilih-milih. Nah, hari ini kan juga orang memilih-memilih. Namun itu kan tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan kan begitu. Betul. Tampaknya itu sangat kontekstual begitu. Ketika ayat itu dipakai hari ini begitu. Gitu. Meskipun banyak yang lebih menarik begitu. Iya. Jadi kita kadang-kadang terjebak kepada bahwa penginjilan itu harus kristenisasi, padahal bukan ya. Penginjilan itu adalah inisiatif kita untuk mengabarkan berita keselamatan, yaitu Yesus Kristus, kepada orang. Terserah dia pendapatnya mau terima, mau enggak, itu terserah. Itu cukup sampai di situ. Kan begitu per definisi dari penginjilan itu. Namun, kelihatannya kalau kita mempunyai Alkitab elektronik, ayat-ayat elektronik, ataupun apapun itu, kemudian kita sampaikan kepada orang yang belum mengenal sama sekali dan ingin kita mempunyai keinginan untuk memberitakannya kepada dia, bagaimana? Efektif nggak menurut Bapak Pendeta secara seperti itu? Atau memang sebenarnya penginjilan yang efektif itu adalah muka bertemu muka, seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus dan Timotius pada saat itu? Pada saat ya, konteksnya pada saat ini ya. Oke. Tampaknya kalau kita lihat memang pada zaman Paulus dan Timotius juga tidak bertemu muka dan muka begitu ya. Pakai surat itu dan segala macamnya. Iya, begitu ya. Jadi kalau kita lihat suratnya ke Roma, bahkan dia tidak pernah ke Roma begitu. Maksudnya secara langsung begitu ya. Namun surat itu benar-benar meneguhkan, benar-benar membuat mereka tahu begitu tentang keselamatan itu sendiri. Surat Roma itu benar-benar muatan dogmanya, muatan doktrin tentang kekristenan itu sangat dalam sekali. Ya, makanya dia surat itu terletak nomor 1 ya. Dalam urutan kanonisasi pun dia nomor 1 kan itu ya, setelah Kisah Para Rasul. Jadi benar-benar ini. Jadi menurut saya memang benar
dia akan lebih intens, dia mungkin akan lebih dalam ketika face to face ya, ketemu muka. Namun tampaknya aplikasi yang ya saya tidak ini mendewakan juga ya IT ini begitu, tapi maksudnya begini, ada beberapa hal yang kalau kita hanya mengandalkan face to face hari ini tampaknya agak susah begitu. Ya, apalagi zaman Begitu, pandemi seperti ini, barangkali itu iya, berarti iya. apa namanya ya, posisi Alkitab digital, Alkitab elektronik dengan pandemi ini malah menjadi apa namanya ya, dipakai bisa lebih luas, bisa lebih intensif dan bisa lebih aman untuk para kita yang akan memberitakan kabar baik. Iya. Coba kita perhatikan begini coba Bang. Bukankah selama ini kalau dulu kan kita ini bingung gitu ya, kita benar-benar dalam ketidakpastian begitu pecah. Nah Abang kan seorang dokter ya, bagaimana pertama mula-mula nih COVID-19 ini apa namanya merebak menjadi merebak di dunia ini begitu. Namun ternyata ketika kita mencoba menjalaninya pelan-pelan begitu ya, kita PJJ lewat aplikasi Zoom, ngapuli lewat Zoom, bertegur sapa, bekerja dan segala macam, ternyata not bad juga ya, maksudnya tidak terlalu buruk juga begitu. Nah, meskipun memang ada beberapa hal tidak akan pernah tergantikan oleh face to face tadi, tapi menurut saya IT ini sangat benar-benar menolong kita. Gitu begitu. Ya. Jadi IT atau Alkitab elektronik ini bukan berarti menggantikan posisi Alkitab cetak, tetapi dalam keadaan tertentu malah dia bisa lebih superior dibandingkan Alkitab cetak dan malah bisa lebih efektif. Tapi bukan artinya menggantikan posisi penginjilan dengan menggunakan Alkitab cetak ini ya. Jadi kita beralih lagi kepada satu fenomena yang lain, yaitu bahwa saat ini digitalisasi ibadah juga banyak, dan itu juga saya pikir sebagai sarana penginjilan karena ditonton oleh orang banyak. Bagaimana fenomena ini menurut Bapak Pendeta? Ya, kembali lagi. Nah, ini bukan sesuatu tidak bisa kita hindari. Zaman bukan memaksa ya, mengkondisikan kita pada situasi seperti itu. Begitu. Kalau saya berpikir begini Bang, jadi akhirnya saya kalau dibilang ragu nanti dibilang nggak beriman begitu. Manusiawi kok. Ragu itu ya. Manusiawi kok. Benar, itu kerapuhan manusia ya. Maksudnya begini, saya akhirnya ragu bahwa kita pasti akan kembali ke normal seperti dulu lagi begitu. Iya. Saya setuju kan itu. Saya setuju itu. Begitu. Karena itu sudah menjadi virus domestik dan dia akan tetap ada. Jadi akhirnya ini benar-benar akan memang menjadi new normal kita begitu. Namun konsep persekutuan itu, konsep ibadah itu, konsep kekudusan itu yang perlu kita tata ulang kembali. Yang selama ini menurut kita itu misalnya kudus itu seperti ini, beribadah itu seperti ini, ya ini yang saya rasa hari ini yang menjadi titik seteru kita kadang-kadang begitu. Kalau kita melihat sebenarnya bagaimana juga dulu kan kalau kita lihat ya perkembangan bentuk peribadahan orang Israel ya sebenarnya kan berubah-ubah juga. Mulai dari nomade, ada yang sempat portable juga mereka kan, yang kemah pertemuan, terus ada yang namanya jigurat apa segala macam, dan akhirnya melembaga di Yerusalem dalam Bait Allah. Nah, Bait Allah juga kan akhirnya runtuh juga pada zaman ini kan gitu ya. Mereka dibuang. Ketika dibuang bukannya hangus, bukan hanya hangus mereka, namun muncullah sinagoge. Iya. Itu kan latar belakangnya kan. Dulu hanya satu nih, sekarang udah banyak nih gitu kan. Nah, ini yang perlu kita tangkap bahwa sebenarnya kuasa Allah itu tidak bisa didomestikasi. Maksudnya tidak bisa dikekang dalam ruang-ruang yang menurut kita Allah itu hadir di sini, sementara di tempat yang lain enggak gitu. Ya, jadi menurut saya di situ kalaupun kita menggunakan elektronik,
itu merupakan ekstensifikasi dari apa Nah, yang kita punya saat ini, dan itu malah membuat laju penginjilan itu bisa nah, semakin tinggi. nah, Kira-kira begitu ya? saya kira-kira begitu. Jadi Allah itu memang tidak bisa didomestikasi. Maksudnya tidak, oh Allah itu hanya hadir di sini begitu ya. Jadi kesiapan kita untuk menerima hal-hal seperti itu kali ya, Bang. Menurut saya Ya, begitu ya, secara pribadi. ya, Eh, ya harus memang kita sikapi dengan bijak juga, karena memang seperti yang dikatakan pada teaser kita tadi, memang ya kadang-kadang terganggu konsentrasi. Kadang-kadang ah, pada saat kita ini apa ah, namanya berseliwar-seliwar pesan dan lain sebagainya, itu bisa mengganggu iya benar, benar, proses kalau benar. kita sedang dalam apa namanya Iya. mengabarkan kabar baik. Baik, Moria dan Mamre yang dikasih Tuhan, menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini, dan ini kita berharap ini menggugah kita yang selama ini memang sudah rindu untuk mengabarkan kabar baik, untuk bertemu orang, ternyata kita bisa memanfaatkan IT, memanfaatkan Alkitab elektronik di dalam menyampaikan kabar baik, apapun itu. Karena kan penginjilan itu tidak sempit dia. Penginjilan itu termasuk menguatkan, meneguhkan, dan juga mengabarkan Yesus kepada orang yang belum kenal Dia. Nah, menggugah personal ini sebenarnya yang menjadi PR kita bersama ini. Karena fasilitas kamu boleh pakai apa saja, elektronik, yang tradisional. Tetapi kalau tetap tidak mau dari hati, ya memang tidak tidak akan jalan, begitu ya, Pendeta ya. Jadi Iya, iya. apa yang kita bisa pesankan kepada Moria Mamri kita dalam soal P ini? Barangkali itu merupakan tanggung jawab, tapi belum terlihat sebagai suatu peristiwa yang meledak, begitu. Bagaimana menurut Pendeta? Oh iya. Eh, Kalau saya secara pribadi, sudut pandang saya selalu begini, bahwa semua yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari Misi. cara kita menceritakan Allah kepada Amin. orang begitu. Iya, betul, Jadi betul, betul. lewat versi kita masing-masing. Iya. Jadi tidak mesti kita apa namanya? Tidak mesti kita memiliki jabatan gerejawi supaya kita bisa menceritakan tentang Allah. Namun itu tadi dengan update status, dengan memberitakan apa yang perlu dilakukan pada masa-masa pandemi ini begitu ya, cara menjaga kesehatan, cara menjaga ekonomi, cara menjaga apa namanya? Stres, ini kan bagian dari cara kita. Nah, yang membuat kita sebenarnya bisa melakukannya dengan apa ya, dengan senang hati, dengan enjoy, tampaknya memang ini tadi, ketika kita mengetahui dengan baik bahwa kita memang benar-benar sudah diselamatkan begitu ya, sudah memang benar-benar, makanya seperti yang Paulus katakan kepada kita, kalau aku tidak katakan ini kayaknya apa ya, ada Utang. sesuatu yang begitu Seperti ya, utang gitu. Jadi kepada Tuhan, gitu ya. begitu. Jadi kayaknya ngutkut bahasa karonya ya di dalam Iya. diri kita itu begitu. Kalau kita tidak mengatakan ini begitu, dengan Betul. membuka Google, Nah, itu tadi apa segala ini macam. menarik ini. Karena kan itu semua terhidang di dalam Iya, terhidang di makanya. dalam dunia maya. Iya. Orang yang belum mengenal Kristus pun dengan mudahnya untuk mengakses segala sesuatu, dan ya ini juga menjadi apa ya, faktor positif terhadap penginjilan itu sendiri ya. Iya, begitu. Jadi memang benar-benar terbuka luas, nggak ada lagi yang bisa kita tutup-tutupi hari ini. Ya, Gitu. nggak ada sekat-sekat Jadi yang menghalangi. iya, gitu. Jadi kesiapan kita untuk mengalami itu, saya rasa perlu sebagai umat Kristiani begitu. Ya, ya Bahwa baik. Alkitab, okay. Pak Pendeta, saya mau bungkus dulu pembicaraan kita ini, karena memang menarik sekali. Pertama, tadi itu adalah apa namanya, melekat pada orang percaya. Mengabarkan Injil itu jangan dipersempit, ya, jangan pula dibenturkan dengan kristenisasi. Karena penginjilan itu melalui setiap langkah hidup kita bisa memperkenalkan Kristus itu kepada orang lain. Kita bisa melakukan peneguhan, kita bisa melakukan banyak hal dengan penginjilan ini. Kemudian beralih ke elektronik tadi, tulisan-tulisan tadi ya sesuai dengan zamannya. Dan pada zaman ini, dengan keberadaan ada Alkitab elektronik, itu tidaklah menggantikan, malah itu adalah sebagai ekstensifikasi yang bisa kita gunakan
dalam pengabaran Injil kepada sesama kita manusia. Dan yang terakhir tadi bahwa Moria dan Mamre memang bisa memanfaatkan teknologi ini dalam rangka mencapai ataupun melaksanakan apa yang kita sebut tadi sebagai amanat agung. Tapi jangan lupa bahwa sisi humanity artinya kita tidak bisa hanya memberitakan saja. Dalam artian kita juga harus tetap action melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menolong, dia membalut luka yang sakit, dia melakukan mungkin pertolongan dalam bentuk yang langsung turun tangan, seperti misalnya memberi makan 5.000 orang. Itu Tuhan Yesus langsung turun tangan. Dia tidak mau, dia tahu bahwa itu adalah waktunya untuk makan dan dia melakukannya itu. Kira-kira apa yang terakhir dari Bapak Pendeta yang bisa disampaikan kepada Moria dan Mamre kita dalam hal PI dan dalam hal digitalisasi Alkitab ini menurut Bapak Pendeta? Sebagai kesimpulan saja. Oke. Yang pertama bahwa memberitakan Injil adalah hakikat menjadi watak kita sebagai orang Kristen, ya. Lewat seluruh laku hidup kita. Jikalau kita punya ruang untuk mempersaksikan Kristus, mari kita persaksikan, begitu ya. Lewat apapun yang kita miliki, lewat potensi-potensi yang kita miliki, mari kita menceritakan tentang Kristus kepada dunia ini. Yang kedua, mari kita memakai seluruh aplikasi yang kita miliki, yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk mempermudah kita untuk memperkenalkan Allah yang kita sembah itu kepada dunia ini. Pakai, jangan ragu-ragu begitu. Ya, saya rasa seperti itu aja, Pak. Ya, baik. Terima kasih dan saya pikir ini perbincangan yang menarik sekali. Ini adalah sebagai dasar kita nanti untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan kita yang menyangkut penggunaan Alkitab elektronik, termasuk juga mungkin ada yang mau buat vlog atau mau buat blog, ya. Nah, itu banyak sekali untuk dikembangkan atau melalui YouTube. Kemudian melalui banyak sekali medsos sekarang, Facebook, Instagram, yang bisa sebagai podcast, sebagai kendaraan kita untuk kita memperkenalkan Kristus kepada dunia ini. Demikian perbincangan kami bersama Bapak Pendeta Raharja. Kami mengucapkan terima kasih untuk perhatian kita semua dalam pembicaraan ini dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pendeta Raharja sebagai narasumber kita. Jangan lupa bahwa Kristus mengasihi kita semua. Terima kasih. Selamat malam.